Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Risti. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Risni. Esok hari Zehra tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Semua badannya terasa sakit dan ngilu. Tapi kalau ia tetap di tempat tidur, bisa-bisa mamahnya kembali marah. Dengan gontai, gadis kecil itu mendekati mamahnya yang sedang sibuk mencuci piring. "Oh, masih hidup kamu? Aku pikir kamu udah mati kemarin aku gebukin." Tanpa rasa kasihan sedikit pun, Dewi terus mencela dan mengumpat anaknya itu. Zehra yang ketakutan tak mau banyak bicara. "Sana ambil lap, terus lapin meja dan kaca-kaca," titah Dewi dengan wajah sinis. Zehra melakukan apa yang sang mama pinta. Tangan kecilnya mengelap kaki meja itu sebisanya. Lanjut mengelap kaca dan apa saja yang ia bisa jangkau untuk dielap. Zehra menatap pada wanita yang sedang berdiri menyamping itu. Hati kecilnya bertanya, mengapa sang mama tak pernah menyayanginya? Kemarin Tante Laura bisa bersikap sangat baik dan membuatnya bahagia walau hanya sebentar saja. Tapi kenapa mamahnya tidak? Zehra tak pernah minta apapun. Zehra juga selalu menuruti kemauan mamahnya. Tapi kenapa mamahnya tak pernah tersenyum padanya? Zehra hanya ingin mamahnya menerima Zehra, tersenyum padanya. Itu saja. Zehra tak minta apapun lagi. Air mata jatuh dari sudut matanya yang kecil. Zehra melanjutkan lagi tugasnya. "Dew, hari ini kamu ke supermarket ya? Nanti saya suruh supir antar kamu. Anak dan menantu saya mau datang," ujar Nyonya Trisi seraya mengecek stok makanan dalam lemari esnya. Mata Dewi membeliak. Rasa bahagia saat ia ada kesempatan keluar rumah tak bisa disembunyikan. Karena saat keluar rumah itulah Dewi bisa mencari suaminya. Dia selalu berharap akan bertemu lagi di jalan seperti waktu lalu. Sementara Zehra yang masih di tempatnya sedang mengelap meja tamu merasa ingin sekali ikut bersama sang mama saat mendengar obrolan mereka. Tapi lagi-lagi ia harus melupakan keinginannya itu atau ia akan dipukuli lagi nanti. Dewi segera pergi bersiap. Zehra melanjutkan pekerjaannya. Sementara di rumahnya, Laura sudah mempersiapkan banyak sekali makanan untuk dibawa ke rumah maminya. Ada donat, martabak, kek, es krim, dan lainnya. Semua makanan manis itu tentu bukan untuk diberikan pada mamahnya, melainkan untuk Zehra, gadis kecil yang telah berhasil merebut hatinya itu. Laura senyum-senyum saat mengingat dengan polosnya anak itu mandi di bedroom. Ia pasti akan merasa sangat bahagia kalau Laura membawa banyak makanan untuknya. "Sayang, kita berangkat sekarang aja kali ya. Soalnya aku mau beli cotton candy dulu di mall," ujar Laura dengan mata berbinar. "Siap sayangku, ayo." Pras tersenyum lebar pada istrinya itu. Mereka segera meluncur setelah memastikan semua makanan yang akan mereka bagikan pada Zehra sudah masuk semua dalam mobilnya. Tiba di sebuah mall, mereka segera mencari cotton candy yang Laura maksudkan. Kalau nggak salah, tempatnya itu ada di dekat supermarket deh. Laura menggigit bibirnya sedikit, sementara langkahnya semakin cepat. Dewi sudah sampai di sebuah mall. Dengan diantar supir, ia segera pergi menuju supermarket. Langkahnya sedikit gontai,
Sebab apa yang ia harapkan kali ini tak terjadi lagi. Memang sulit untuk menjadikan harapannya itu jadi sebuah kenyataan jika ia hanya berpegang pada keberuntungan. Selama ini ia hanya berharap dipertemukan dengan suaminya itu secara kebetulan, tanpa pernah melakukan usaha apapun. Dewi mengambil barang-barang yang akan ia beli sesuai perintah dari majikannya. Trolinya sudah hampir penuh, tapi belanjaan yang harus dibelinya masih banyak. Dewi mengambil snack dari rak yang menjulang di tengah itu. Sekilas ia dapat melihat wajah seorang di balik rak itu. Seseorang yang sedang ia cari. Menyadari hal itu, Dewi segera berlari kecil ke balik rak snack. Ditatapnya seorang pria yang juga sedang mengambil biskuit di sana. "Mas Pras?" Refleks Dewi memanggilnya. Pria itu menoleh kemudian bergeming di tempatnya. "Dewi?" Bibir Pras bergetar melihat wanita yang telah ditinggalkannya selama ini. "Kemana aja kamu, Mas?" Dewi menatap Pras tajam. "Dew, maaf, aku... Pras gelagapan. Ia bingung apa yang harus ia katakan pada wanita yang ada di hadapannya itu sekarang. "Tega-teganya kamu ninggalin aku, Mas. Setelah apa yang udah kamu dapat, kamu ninggalin aku dan anak kamu di kampung. Sekarang hidup kamu udah sukses, bukannya balik malah keenakan kamu di sini." Dewi mengeluarkan unek-unek dalam hatinya, bahkan tak peduli saat beberapa orang menatap mereka di sana. "Deo, aku minta maaf. Tapi, ayo kita bicara dulu di tempat lain." Pras mencoba menenangkan Dewi sebab wajahnya sudah mulai memerah. "Gak perlu, Mas. Aku cuma mau bilang, anak kamu udah besar. Aku mau antarin dia sama kamu. Aku gak mau banting tulang sendiri buat menghidupi dia. Sementara kamu enak-enakan di sini." Dewi menoleh dengan wajah dingin. "Anak? Aku gak tahu kalau kita punya anak, Dew." Sekarang wajah Pras yang berubah pucat. "Jelas aja kamu gak tahu. Kamu gak pulang-pulang, Mas. Tapi sekarang aku udah punya istri. Gimana bisa kamu mau kasih anak itu sama aku?" "Apa? Istri kamu bilang? Kamu sadar gak sih apa yang kamu ucapkan itu, Mas?" Dewi menatap Pras dengan tatapan tajam. Tak bisa disembunyikan, matanya juga mulai mengembun. Deru napasnya mulai terasa berat terlihat dari dada yang kembang kempis tak beraturan. "Iya, Deo. Saat dulu aku pulang ke Jakarta, ibuku melarangku untuk menemuimu lagi. Dia sudah menjodohkan aku dengan anak sahabatnya. Dan akhirnya aku gak bisa apa-apa, Deo." Pras berkata apa adanya. Wajahnya penuh penyesalan dan kebimbangan. Sementara ia harus tetap memastikan tak ada orang yang mengenalnya di sana. "Terserah kamu, Mas. Aku gak peduli. Aku cuman mau anterin anak kamu. Kalau kamu gak mau terima dia, jangan salahin kalau dia akan aku jual." Dewi mendorong trolinya kembali. Pras mengejarnya. "Dew, catat nomor ponselmu di sini." Pras memberikan ponselnya. Dewi segera memijit angka di ponsel itu. "Kalau kamu gak cepat-cepat hubungin aku pastiin anak kamu hanya tinggal nama, Mas." Dewi melayangkan ancamannya pada lelaki yang dicarinya selama ini, lalu segera pergi menuju kasir. Rasa marah, emosi, kecewa, sakit hati, dan segalanya berkecambuk dalam dadanya, membuat menjadi aliran bening di pipi. Dewi bersumpah dalam hatinya, kalau sampai Pras tidak segera datang menjemput anaknya itu, ia akan segera membuang anak itu di jalanan. Sementara Pras masuk kembali ke dalam mobilnya, setelah membeli snack kering untuk Jera. Istrinya sudah menunggu di dalam mobil. Laura memperhatikan wajah Pras yang tiba-tiba saja berubah kaku. Pras juga nampak tak fokus saat Laura mengajaknya mengobrol. Pras segera melajukan mobilnya kencang,
pikirannya bercabang, hatinya mulai gusar dan bimbang. "Sayang, kamu baik-baik aja kan?" tanya Laura memastikan. Pras hanya mengangguk. "Apa kita pulang aja?" imbuh Laura lagi. "Enggak sayang, kita mampir dulu ke rumah Mami. Kasihan Mami, pasti udah nunggu kita." Pras tersenyum kaku. Mobil Pras sudah memasuki halaman rumah mertuanya. Zehra yang sedang sibuk menyapu halaman tersenyum melihat orang-orang yang kemarin baik padanya itu datang. Laura segera memeluk gadis kecil itu hingga sedikit membuat gadis itu mengadu kesakitan. "Au, Catit," katanya polos. "Kamu kenapa? Ini kenapa tanganmu lebam-lebam begini?" Laura bertanya panik. Sementara Pras yang sekarang sudah tak terlalu bersemangat itu langsung duduk di kursi teras, menyaksikan Laura dan Zehra sedang mengobrol di halaman. Laura segera membawa Zehra mendekati suaminya. "Mas, kamu lihat ini. Kenapa Zehra lebam-lebam begini?" Laura nampak sangat panik melihat kondisi Zehra. Pras sedikit terperanjat. "Zela, ini kenapa?" Ia lantas bertanya pada gadis kecil itu. "Zela dipukul mama," jawabnya polos. Laura menarik napas panjang saat mendengar apa yang diucapkan Zehra. "Di mana sekarang mamanya?" tanya Laura lagi pada gadis kecil itu. "Mama belanja, Nona suruh belanja," jawabnya polos. Laura segera masuk ke dalam, buru-buru memanggil maminya.